Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kasus week 2 tentang adjusting entries, financial statement, adjusting and closing entries. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu Fianska Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 054. Yang kedua yaitu Frieska Amelia Bella dengan NPM akhir 073. Yang ketiga yaitu Gia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Lalu yang keempat yaitu Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Dan yang kelima yaitu dengan saya sendiri, Melody Reni Fania Siotang dengan NPM akhir 249. Lalu yang keenam yaitu Bila Rial Heris AR Royan dengan NPM akhir 312. Baik, untuk kasus yang pertama ini, kita akan membahas tentang adjusting entries dan adjusted trial balance atau jurnal penyesuaian dan neraca setelah jurnal penyesuaian. Nah, di PPT ini sudah terlampilkan trial balance atau neraca saldo dari perusahaan Uhura Resort dan di sebelahnya ada data penyesuaian serta instruksi yang harus kita lakukan. Untuk yang pertama, kita disuruh membuat adjusting entries atau jurnal penyesuaian dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus. Lalu yang kedua yaitu adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian per tanggal 31 Agustus. Baik, di slide PPT ini sudah terlampirkan di sebelah kanan hasil adjusting entries atau hasil jurnal penyesuaian dari perusahaan Uhura Resort dan di sebelah kiri yaitu trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian perusahaan Uhura Resort. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jurnal penyesuaian yang telah disinggung oleh teman saya. Soal yang pertama berkaitan dengan prepaid insurance, di mana di soal disebutkan bahwa prepaid insurance dibayar sebanyak 4.500 yen untuk 1 tahun ke depan pada bulan Juni 2022. Karena laporan dibuat per 31 Agustus 2022, maka pembayaran asuransi yaitu sebanyak 3 bulan. Perhitungannya yaitu 4.500 yen dibagi dengan 12 bulan, maka beban asuransi per bulan yaitu 375 yen. Untuk pembayaran sebanyak 3 bulan yaitu 375 yen dikali dengan 3 bulan sama dengan 1.125 yen. Dengan pengakuan akun yaitu insurance expense pada prepaid insurance. Nomor 2 berkaitan dengan perlengkapan, di mana saldo awal perlengkapan yaitu sebesar 2.600 yen dan setelah perhitungan akhir periode perlengkapan sebesar 650 yen. Maka penyesuaiannya yaitu kita menghitung perlengkapan yang telah digunakan pada bulan tersebut. Caranya yaitu 2.600 yen dikurangi dengan 650 yen, maka sama dengan 1.950 yen adalah perlengkapan yang telah digunakan pada bulan tersebut yang dibebankan ke surplus expense. Nomor 3 berkaitan dengan depresiasi gedung dan peralatan, di mana masing-masing nilai residunya yaitu sebesar 10%. Untuk gedung, nilai residunya yaitu 12.000 yen dengan persentase depresiasi per tahun yaitu 4%. Sedangkan peralatan yaitu nilai residunya sebesar 1.600 yen dengan persentase depresiasi per tahun yaitu 10%. Maka perhitungannya yaitu untuk gedung 120.000 yen dikurangi 12.000 yen dikali 4%. Maka hasilnya yaitu 4.320 yen untuk per tahun. Sedangkan untuk depresiasi selama 3 bulan yaitu 4.320 yen dikali dengan 3 bulan dibagi 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 1.080 yen. Kemudian untuk yang peralatan yaitu 16.000 yen dikurangi dengan 1.600 yen dikali 10%. Maka hasilnya yaitu 1.440 yen untuk per tahun. Untuk depresiasi 3 bulan yaitu 1.440 yen dikali dengan 3 bulan dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu sama dengan 360 yen. Nomor 4 berkaitan dengan unearned rent revenue, di mana saldo awalnya yaitu 4.600 yen.
Namun pada tanggal 31 Agustus 2022 terdapat pendapatan sebanyak 3.800 yen yang dapat diakui sebagai pendapatan. Maka penyesuaiannya yaitu kita perlu untuk mengurangi liabilities dan menambah pendapatan. Penyesuaiannya yaitu unearned rent revenue pada rent revenue sebesar 3.800 yen. Sehingga pada neraca saldo setelah penyesuaian nanti jumlah unearned rent revenue yaitu sebesar 800 yen. Nomor 5 berkaitan dengan beban gaji karyawan sebanyak 375 yen yang belum dibayar hingga pada tanggal 31 Agustus 2022 sehingga perlu disesuaikan yaitu wages and salaries expense pada salaries payable. Kenapa kok payable? Karena pekerjaan tersebut telah dilakukan tapi belum dibayar sehingga timbul utang bagi perusahaan sebesar berapa? Sebesar 375 yen. Nomor 6 berkaitan dengan perusahaan yang telah melakukan pekerjaannya sehingga dapat diakui sebagai pendapatan namun ia belum menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan sehingga timbul piutang bagi perusahaan. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu account receivable pada rent revenue sebesar 800 yen. Nomor 7 berkaitan dengan utang perusahaan sebesar 50.000 yen dengan beban bunga yaitu 8% per tahunnya. Namun belum terdapat pembebanan bunga dan maka jurnal penyesuaiannya yaitu 50.000 yen dikali dengan 8% hasilnya yaitu 4.000 yen untuk per tahun. Karena untuk 3 bulan maka 4.000 yen dikali 3 bulan dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu 1.000 yen. Yang akan diakui pada jurnal penyesuaian yaitu interest expense pada interest payable. Kenapa kok payable? Karena beban bunga tersebut sudah menjadi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Karena belum dibayar, maka kita akui sebagai interest payable. Dan untuk neraca saldo setelah penyesuaian akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venska Dwi Ramadhani dari MPM Akhir 054. Di sini saya akan membahas soal E.10LO 3 bagian B yaitu Adjustment Trial Balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B yaitu Adjustment Trial Balance per 31 Agustus 2022. Adjustment Trial Balance adalah daftar seluruh saldo atau setelah jurnal penyesuaian dicatat. Jadi, angka yang muncul di sini sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya di akhir periode tersebut. Tujuan dari penyusunan ini yaitu untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit tetap seimbang sebelum laporan keuangan disusun. Yaitu di sisi debit terdapat akun-akun aset seperti kas tetap sebesar 19.600 karena tidak ada penyesuaian. Akun receivable bertambah menjadi 800 karena ada pendapatan sewa yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima. Selanjutnya yaitu ada surplus tersisa 650 setelah dikurangi pemakaian selama periode. Setelah itu ada prepaid insuransi menjadi 3.375 karena sebagian sudah diakui sebagai beban. Selanjutnya yaitu LAN tetap 20.000, lalu building sebesar 120.000 dan equipment sebesar 16.000 tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Adapun akun kontra pada aset yaitu terdapat akumulasi depreciation untuk building sebesar 1.810 dan untuk equipment sebesar 360. Akun ini berfungsi untuk mengurangi nilai buku aset dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu liabilitas juga mengalami penyesuaian seperti account payable tetap 4.500, salaries payable sebesar 375 yang muncul karena adanya gaji yang belum dibayar, lalu interest payable sebesar 1.000 yang muncul akibat bunga yang masih harus dibayar. Lalu underneath rent revenue tersisa 800 setelah sebagian diakui sebagai pendapatan. Lalu mortgage payable tetap 50.000. Selanjutnya yaitu ada ekuitas yaitu share capital sebesar 100.000 tetap di sisi kredit.
dividen sebesar 5.000 ada di sisi debit karena mengurangi ekuitas. Lalu ada pendapatan juga seperti rent revenue setelah penyesuaian menjadi 90.800. Angka ini sudah mencakup pendapatan yang sebelumnya masih underneath dan pendapatan yang masih harus diterima. Lalu seluruh beban berada di sisi debit, yaitu salaries and wages expense menjadi 45.175, utilities expenses sebesar 9.200, maintenance and repairs sebesar 3.600, lalu insuransi expenses sebesar 1.125, supplies expenses sebesar 1.950, depreciation expense building sebesar 1.080, depreciation expense dan equipment sebesar 360, dan interest expenses sebesar 1.000. Setelah semua saldo disusun pada total debit dan kredit yang sama besar, sehingga adjustment trial balance dapat dinyatakan sebagai balance. Terima kasih. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Pada soal kedua ini, kita akan membahas tentang financial statement, adjusting and closing entry, atau laporan keuangan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Nah, di sini sudah ada trial balance atau neraca saldo dari perusahaan Bellamy Fashion Center. Nah, untuk di sebelahnya ada data penyesuaian, data lainnya, serta instruksi yang harus kita selesaikan. Untuk yang pertama, kita disuruh membuat jurnal penyesuaian, lalu menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketiga, menyiapkan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun tersebut, serta laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan per tanggal 30 November 2022. Yang keempat, membuat jurnal penutup, dan yang terakhir, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Langsung saja kita ke pembahasan. Baik, untuk yang pertama yaitu kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah ada data penyesuaian. Untuk yang pertama, persediaan yang tersedia berjumlah 1.500 euro. Jadi, caranya, karena yang diketahui adalah persediaan akhir, maka kita mencari berapa persediaan yang sudah terpakai. Caranya kita ambil dari persediaan awal, yaitu dari trial balance tadi, didapatkan 5.500 euro. Lalu dikurangkan persediaan akhir, yaitu 1.500 euro, sama dengan 4.000 euro. Maka 4.000 euro ini dianggap sebagai beban, karena dia sudah terpakai, seperti itu. Jadi, akun yang di jurnal adalah supplies expense pada supplies, atau beban persediaan pada persediaan, karena bebannya bertambah dan persediaannya berkurang. Nah, ini sebesar 4.000 euro. Untuk data yang kedua, yaitu penyusutan peralatan sebesar 15.000 euro. Karena sudah jelas, jadi tinggal dimasukkan saja. Akunnya adalah depreciation expense atau beban depresiasi pada accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan sebesar 15.000 euro. Nah, untuk data yang ketiga, yaitu bunga sebesar 11.000 euro masih harus dibayar atas jasa bayar per 30 November. Nah, di sini artinya bunga sudah menjadi beban di periode ini. Artinya beban bertambah. Nah, tetapi bunga tersebut belum dibayar dan dianggapnya hutang. Jadi hutangnya bertambah. Nah, untuk data yang ketiga ini harus diakui sekarang atau menggunakan prinsip accrual. Jadi, akun yang dipakai adalah interest expense pada interest payable atau beban bunga pada utang bunga sebesar 11.000 euro. Nah, total dari jurnal penyesuaiannya yaitu sebesar 30.000 euro. Nah, untuk yang kedua, kita disuruh menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk data neraca saldo setelah penyesuaian ini sama dengan data trial balance yang awal, tetapi ada tambahan akun dari jurnal penyesuaian, yaitu ada 4.
ada interest payable, lalu supplies expense, depreciation expense, dan interest expense. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zema Zaya Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas P3.4 LO2345, yaitu pada poin C, membuat laporan keuangan. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi perusahaan Bellamy Fashion Center. Yang pertama, untuk membuat laporan laba rugi kita mencari net sales atau penjualan bersih dulu. Rumusnya yaitu net sales sama dengan sales revenue dikurangi dengan sales return and allowance dikurangi dengan sales discount dan dikurangi dengan freight out. Karena di sini hanya ada sales revenue dan sales returns and allowance saja, jadi yang dimasukkan hanya itu. Jadi 757.200 dikurangi dengan 4.200 menghasilkan net sales sebesar 753.000. Lalu kemudian mencari gross profit atau laba kotor. Rumusnya adalah net sales dikurangi COGS. Net salesnya sebesar 753.000 dikurangi dengan COGS-nya sebesar 495.400. Dihasilkan gross profit sebesar 257.600. Langkah selanjutnya kita mengidentifikasi dan mengklasifikasikan operating expense. Operating expense ini ada dua, yaitu selling expense dan administrative expense. Nah, namun sebelum itu pada soal terdapat data tambahan di mana yang akan digunakan untuk laporan laba rugi, yaitu pada nomor 1, 2, dan 4. Nomor 1 ini, salaries and wages expense ini 70% untuk selling dan 30% untuk administratif. Lalu, rent expense dan utilities expense ini 80% untuk selling dan 20% untuk administratif. Selanjutnya, maintenance and repairs expense ini 100% miliknya administratif. Jadi selling expense di sini ada salaries and wages expense sebesar 98.000, advertising expense sebesar 26.400, utilities expense sebesar 11.200, delivery expense sebesar 16.700 dan rent expense sebesar 19.200 sehingga total selling expense adalah 171.500. Lalu untuk administrasi expense di sini ada salaries and wages expense sebesar 42.000, lalu ada utilities expense sebesar 2.800. Lalu ada maintenance and repairs expense sebesar 12.100, lalu ada rent expense sebesar 4.800, lalu ada supplies expense sebesar 4.000 dan depreciation expense sebesar 15.000. Sehingga dihasilkan total administrasi expense sebesar 80.700. Nah, untuk supplies dan depreciation-nya ini diambil dari jurnal penyesuaian ya. Jadi ada akun tambahan. Sehingga total operating expense-nya adalah sebesar 252.200 rupiah. Nah, lalu kita menghitung operating income atau laba usaha. Rumusnya adalah gross profit dikurangi dengan operating expense, yaitu 257.600 dikurangi dengan 252.200 dihasilkan 5.400. Lalu di sini karena ada interest expense yang merupakan other expense, jadi kita tulis di sini, yaitu interest expense sebesar 11.000. Jadi untuk menghitung net profit atau net loss-nya adalah operating income ditambah dengan other income dikurangi dengan other expense. Karena di sini hanya ada other expense, jadi kita langsung kurangi dengan other expense, yaitu 5.400 dikurangi dengan 11.000, hasilnya adalah 5.600. Minus 5.600. Jadi karena minus, akhirnya ini menjadi rugi, seperti itu. Jadi perusahaan Bellamy Fashion Center ini mengalami rugi sebesar 5.600. Baik, selanjutnya laporan keuangan yang kedua ada Statement of Retained Earnings. Di sini yang pertama, retained earnings awal sebesar 8.000 dikurangkan dengan net loss yang sudah kita hitung pada laporan laba rugi sebesar 5.600. Dihasilkan retained earnings akhir yaitu sebesar 2.400. Lalu laporan keuangan yang ketiga ada statement of financial position. Di sini ada kolom aset dan kolom liabilities dan equity. Untuk aset di sini ada dua, yaitu current asset dan fixed asset. Untuk current asset terdiri dari cash sebesar 28.700, account receivable sebesar 33.700, inventory sebesar 45.000 dan supply sebesar 1.500. Sehingga dihasilkan total current asset sebesar 108.900. Dan fixed assetnya di sini ada equipment sebesar 133.000 dan accumulated depreciation equipment sebesar 39.000. Nah, karena accumulated depreciation ini termasuk akun kontra pada aset, maka harus dikurangkan. Jadi dihasilkan total fixed asset sebesar 94.000.
dan total aset adalah 202.900. Nah, sebelum lanjut, perhatikan dulu bahwa di soal ada data tambahan pada poin 3 yaitu 30.000 dari notes payable itu akan jatuh tempo tahun depan. Jadi 30.000 ini akan masuk ke dalam current liabilities karena jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan sisanya akan masuk ke dalam long term liabilities. Nah, di sini current liabilities yang pertama ada notes payable yang akan jatuh tempo tadi sebesar 30.000, lalu account payable sebesar 48.500 dan interest payable sebesar 11.000. Sehingga total current liabilities didapatkan adalah 89.500. Lalu long term liabilities ini tadi adalah notes payable yang telah dikurangkan dengan 30.000 tadi. Sehingga dihasilkan adalah 21.000. Lalu equity di sini ada dua, yaitu share capital ordinary sebesar 90.000 dan retained earnings sebesar 2.400. Nominal ini didapatkan dari laporan statement of retained earnings yang sudah kita kerjakan tadi. Sehingga total equity didapatkan 92.400. Dan total liabilities dan equity adalah sebesar 202.900. Dan ini balance dengan total aset. Yang artinya pekerjaan kita sudah balance. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bilarial Harris Aroyan dengan NPM akhir 312. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada soal P3.4 LO 2345 pada poin D yaitu journalize the closing entries, dan pada poin E yaitu prepare a post closing trial balance. Pada tahap closing entries, tujuan utama kita itu adalah untuk menutup akun sementara agar siap digunakan untuk periode berikutnya. Langkah pertama adalah menutup akun pendapatan yaitu sales revenue dengan memindahkannya ke akun income summary. Langkah kedua, semua akun beban dan kontra revenue juga ditutup ke income summary. Setelah dipindahkan, saldo di income summary menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tersebut. Dari perhitungan tadi, total beban lebih besar dari pendapatan, sehingga perusahaan mengalami rugi sebesar 5.600. Karena terjadi rugi, maka saldo tersebut ditutup ke retained earnings dengan mendebit retained earnings dan mengkredit income summary. Setelah proses ini, semua akun memiliki saldo 0 dan siap digunakan kembali di periode berikutnya. Nah, setelah closing entries diposting, perusahaan menyusun post closing trial balance. Tujuan laporan ini adalah memastikan bahwa hanya akun permanen yang masih memiliki saldo, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada laporan ini, semua akun pendapatan dan beban sudah tidak muncul karena saldonya telah ditutup. Retained earnings juga sudah diperbarui sesuai hasil periode berjalan, sehingga mencerminkan posisi ekuitas yang sebenarnya pada akhir periode. Hasil akhir menunjukkan total debit dan kredit seimbang, yang berarti proses penutupan akun telah dilakukan dengan benar dan sistem pembukuan siap digunakan untuk periode berikutnya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.